Saya percaya kita semua dalam kondisi baik. Karena dalam keadaan apapun kita selalu mencari Tuhan. Dan seperti Daud, dia katakan dari Mazmur 104 ayat 33. Daud bilang gini Bapak Ibu dan Saudara. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah sekarang coba Bapak Ibu lihat sebelahnya. Tanyakan, apakah kamu masih hidup? Kalau masih hidup berarti harus memuji Tuhan seperti Daud. Karena dia katakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama apa? Aku hidup. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang meriah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam segala keadaan kita mau mempersembahkan puji-pujian, nyanyian, ucapan syukur kepada Tuhan kita. Bukan karena kalau keadaanmu baik. Saya cerita beberapa hari lalu anak saya masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Tapi saya katakan saat ini bahwa saya tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya. Karena itulah kita hidup di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, untuk menyenangkan Tuhan, kita pun mau membawa 3 habit sebagai persembahan untuk Tuhan. Habit pertama, honor the present atau menghormati hadirat Tuhan. Boleh katakan lagi sama kiri kanan depan belakang, hormati hadirat Tuhan. Dan hari ini habit yang kedua yang mau kita persembahkan kepada Tuhan adalah save the word. Save the word Bapak Ibu dan Saudara, atau mencatat firman Tuhan yang hari ini sangat spesial Bapak Ibu dan Saudaraku. Karena Tuhan dengan kebaikannya mengirimkan hambanya dari tempat yang sangat jauh ke tempat ini. Pastor Robi Hasan, boleh kasih applause yang meriah. Jadi pastikan Bapak Ibu mencatat pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Robi Hasan. Dan yang ketiga, marilah kita mempersembahkan semuanya ini. Be excited. Sekali lagi, sebelum kita berdoa, beritahu sebelahnya, kiri kanan depan belakang, katakan semangat. Semangat. Bapak Ibu semangat, karena hari ini hari yang berbeda. Hari ini kita mau dengan sepenuh hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau begitu dengan penuh semangat, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga yang begitu mengasihi setiap kami. Kami mau mempersembahkan Tuhan hari ini pujian, nyanyian syukur dari dalam hati kami yang paling dalam. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami mau seperti Daud Tuhan, dalam keadaan apapun selalu mau menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga siap kalau hari ini Engkau telah mendatangkan hamba-Mu untuk memberikan pesan-Mu pada kami semua. Kami juga mau menyambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Dan saat ini kami berdoa untuk ibadah ini, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu. Berikan mereka karunia-Mu Bapa, berikan mereka urapan-Mu.
Juga kami berdoa untuk setiap fasilitas yang dipakai agar menghasilkan hal yang baik. Dan semua ini biar dipersembahkan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk beribadah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yes, kita ada tempat ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Allah kita yang berkuasa di langit dan di bumi. Amin. Dialah Tuhan Allah kita. Tuhan. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bertepuk tangan dengan luar biasa. Bagiku
bersukacita Kau Allah kami yang baik dan terlalu baik dalam kehidupan kita. Anugerahnya begitu besar, pengorbanannya begitu ajaib bagi kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih. Apa yang kita alami saat ini belum seberapa dibandingkan pengorbanan Yesus untuk menebus hidup kita. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Katakan betapa besar Tuhan, anugerah Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus genap dosaku. Ajaib Tuhan, sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Laku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yes Tuhan, sangat besar.
alami kuasa-Mu. Tetap Kau Yesus, tetap Kau Yesus di hidupku. Haleluya, sebab kebaikan-Mu Tuhan. All my life You have been faithful. Yes Lord. All my life You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life You have been faithful, Lord. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendering now. I give You everything. Your goodness is running after me. All my life You have been faithful. Sembah Dia, katakan Kau Allah yang setia. All my life You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Kami sembah, kami muliakan Engkau, Jesus. Syarabararabayashe, sembah Dia. Yarabaralabaramayasyah, karena kesetiaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami menyembah. I worship You, Lord. I worship Your name, Jesus. I worship You, God. Jesus, Kaulah Raja. Sembah pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Oh, Rabaya Syara Baralabayase, Yara Baralabayase, Nebekara Baralayase. Haleluya. Kira Baralamayara Layamo. Sekere Bere
Dia ada di sini. Sembah pujian yang tertinggi bagi Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia raba-raba ya shikara baraba ya shanda baralayamu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Lori raba ya shanda baralaya ralayamu. Haleluya. Shiara baraba ya shikare bere bere ralaba ya shanda. Kami hendak bermazmur bagi Tuhan. Oh Jesus. All my life you have been faithful. Katakan dengan segenap hati kita. All my life you have been so good.
goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kau sungguh Bapa yang baik, dan kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup ini. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat kami. Karena itu kami punya pengharapan dalam hidup ini. Karena kami punya Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami. Tiba saatnya Kau berkata-kata, mari Roh Kudus ajari kami, celikan mata kami supaya kami bisa melihat, celikan telinga kami supaya kami bisa mendengar, jamah hati kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan semangat kepada yang letih lesu, yang berbeban berat. Kau berfirman, mari datang kepadaku, engkau letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, kalau sukacita, semangat kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkat mata firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Saya suka ada di tempat ini saudara, bersama-sama saudara. Dari awal udah dikasih sambutan ya, ada yang pegang plakat. Tetap semangat melangkah di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang harus bersemangat dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Amin. Kalau nggak punya Tuhan ya udah pusing dah. Mau minta tolong sama siapa, duit nggak ada, posisi nggak ada. Kalau punya Tuhan, kita punya segalanya. Amin. Hari ini saya mau share sama saudara firman Tuhan dari Mazmur 46. Gembala saudara kasih saya firman, jadi dasar firman Tuhan saya akhirnya bagikan saja pada saudara. Mazmur 46. Dalam seminggu ini saya renungkan dan akhirnya saya dikuatkan oleh firman Tuhan dan saya mau sampaikan pada saudara juga. Mazmur 46 ini akan mendorong saudara dan saya untuk tetap percaya kepada kuasa Allah, pemeliharaan Allah, hadiratnya yang selalu bersama kita umatnya. Haleluya. Saudara saat ini sedang mengalami masalah apa? Mungkin ada beberapa yang mengalami masalah ekonomi, ya, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga. Belum lagi situasi Indonesia, katanya Indonesia lagi gelap. Sebagian kan orang ngomong gitu ya. Saudara khawatir gak? Dolar naik, emas naik gitu kan. Waduh, nanti bisa susah nih, resesi gitu. Takut gak? Kemarin gempa, katanya Gunung Gede, Gunung Salak, aktivitas sudah meningkat. Bisa meletus kapan saja. Saudara tinggal di mana? Di kaki Gunung Salak loh. Dekat sama Gunung Gede loh. Kemarin gempa, ngeri gak? Ayo, langsung keluar rumah gak? Aduh, gak ada gempa susulan gak nih? Duduk. Firman Tuhan mengajar kita saudara. Kalau orang lain takut, kita punya Tuhan. Martin Luther, bapak reformator, tiap kali dia merasa kecil hatinya. Saudara pernah merasa kecil hati? Ya. Martin Luther bilang gini, kalau kita kecil hati, mari kita nyanyikan Mazmur 46. Mazmur 46 ini membuat kita punya pengharapan, percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Saya mau bagikan kepada saudara ada 3 bagian ya dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12. Kita baca Mazmur 46 ini. Ayat 1 sampai 4 saudara akan temukan Allah itu penolong yang sangat terbukti. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Alamot ini istilah nyanyian dinyanyikan dengan nada sopran. Suara wanita ya, sopran.
nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi ketika engkau sedang mengalami bahaya, kau merasa jiwamu terancam, jadikanlah Allah sebagai perlindunganmu. Ketika engkau sedang merasa lemah, tidak berdaya, jadikan Allah sebagai kekuatanmu. Amin. Sebab Allah itu penolong yang sangat terbukti. Sangat terbukti artinya apa, saudara? Sudah terbukti, ada buktinya. Berapa banyak di antara sini saat ini sedang mengalami masalah keuangan? Kau khawatirkan hidupmu, anak-anakmu mau kuliah gak punya duit ya. Masa depanmu khawatir. Ingat ya saudara ya, dulu Tuhan sudah tolong engkau. Dulu juga lu gak punya apa-apa. Sekarang bisa hidup, punya rumah, punya kendaraan. Masa Tuhan gak akan tolong hari ini? Kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan tolong saya, besok Tuhan tolong saya, amin. Kau yang sedang sakit, alami sakit, kau dulu juga pernah disembuhkan Tuhan. Jangan berhenti berharap, tetap berdoa saudara. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke paranormal, tetap cari Tuhan Yesus, amin. Jangan jadi jemaat yang tolol saudara. Udah tahu tidak ada Tuhan Allah yang lebih berkuasa dari Tuhan Allah Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit didoain sama pendeta, sama orang-orang Kristen belum sembuh-sembuh, akhirnya dia pergi ke orang pintar karena dia orang. Kalau orang cari orang pintar karena dia merasa dirinya. Maka saya bilang tolong-tolong. Lu punya Tuhan, punya Allah, Maha berkuasa, kok nyari pertolongan yang lain? Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan Yesus pasti tolong. Amin. Allah itu bagi kita penolong yang sangat terbukti. Saudara percaya itu? Coba towel kanan kiri bilang, Allah kita sangat terbukti loh. Ya. Kalau udah pernah ngalamin bilang, ya betul. Aku setuju. Sebab itu pemazmur mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Manusia itu suka lupa. Makanya saudara harus renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, amin. Baru itu kita bisa nyanyi itu. All my life you have been faithful. Sepanjang hidupku engkau telah setia. All my life you have been so good. Sudah sepanjang hidupku dari dulu engkau itu begitu baik. With every breath that I am able. Dan setiap nafasku yang ku bisa, oh I will sing of the goodness of God. Aku mau nyanyi kebaikan Tuhan. Sebab aku udah ngalamin kebaikan Tuhan. Aku sedang ngalamin Tuhan. Kebaikan Tuhan. Besok pun aku akan mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Haleluya. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, bumi bergerak, bumi gonjang-ganjing, gempa bumi, goyang, laut bergelora, sabodo teuing, saya punya Tuhan. Gunung gede meletus, gunung salak meletus mau kemana Pak? Kita punya Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena Allah itu penolong yang sangat terbukti. Yuk sama-sama katakan, Allahku adalah penolongku yang sangat terbukti. Amin. Bilang kanan kiri, Allahku, Allah kita, Allahmu dan Allahku, penolong yang sangat terbukti. Jangan nyerah ya. Berdoa,
Keep on praying, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan izinkan beberapa ngalamin kesusahan, Tuhan mau uji. Kau mau cari Tuhan atau cari yang lain? Siapa yang kau andalkan dalam hidup ini? Mari kita andalkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar dari ayat 5-8 bahwa Yahweh Sabaoth, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth, menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Allah yang disembah oleh Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Selah. Ketika dunia goncang, goyang, saudara, bergelora, kota Allah, tempat kediaman Allah, justru disukakan oleh aliran-aliran sungai. Tahu nggak saudara, di perjanjian baru, tempat kediaman Allah itu gereja. Gereja itu tempat Allah berdiam. Makanya gereja disebut rumah Allah. Kalau dunia bergoncang, dunia golora, dunia ribut, di gereja ada Allah di dalamnya. Ini gereja bukan nih? CDC gereja bukan? Cuma organisasi ya, kita kumpulan orangnya. Kita gereja kan? Apakah ada Allah di dalam kita? Amin. Ketika Allah ada di dalamnya, ada aliran-aliran sungai yang menyukakan hati. Saudara baca Yohanes pasal 7 ayat 38-39, aliran sungai itu bicara soal Roh Kudus. Di gereja ada Roh Kudus, Roh Allah. Ada aliran-aliran sungai mengalir dari hatimu, terus terpancar sampai hidup kekal. Ketika Roh Kudus ada di dalam hatimu, engkau akan disukakan, akan dihiburkan oleh Roh Allah. Sekalipun dunia bergelora, dunia goncang ganjing, kita gereja Tuhan, ada Allah di dalam kita. Kita akan mengalami sukacita, terhibur dalam Tuhan. Amin. Apalagi saudara di sini, tiap kali kebaktian, saya dikasih tahu sama Bu Natalia, Pak, ibadahnya di sebelah sukacita, Mart. Wah, sukacita terus strong. Kita harus bersukacita, bukan karena ada sukacita Mart, karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Haleluya. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika engkau jadi anak Allah, engkau undang Yesus masuk hatimu, Rohnya Kristus, Rohnya Allah, Roh Kudus tinggal di dalam batinmu. Makanya firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Sebab Roh Allah diam di dalam kamu. Dan kalau Roh Allah diam di dalam kamu, roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, bersukacitalah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Haleluya. Allah ada di dalamnya. Allah menolongnya menjelang pagi. Berapa banyak di antara saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Saya mau katakan sesuai firman Allah. Allah akan menolongmu menjelang pagi. Mungkin hari-hari ini engkau sedang melewati hari-hari yang gelap. Malam kayak pekat sekali. Saya cuma mau bilang, Allah akan menolongmu menjelang pagi. Just wait on Him. Nantikan Tuhan, saudara. Tetap bertekun dalam doa. Tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Allah akan menolongmu menjelang pagi. Jangan putus harapan. Hari-hari gelapmu akan berakhir. Fajar pagi akan berkah. Tuhanlah suryamu, mataharimu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang, kokoh. Dan pintu gerbang alam maut tidak bisa tahan menghadapinya. Haleluya. Kita harus jadi gereja berkemenangan, saudara. Bukan gereja yang loyo, yang putus asa. Kita harus jadi gereja yang bersemangat. Sebab apa? Tuhan Yesus yang mendirikan jemaatnya. Dan pintu gerbang alam maut, the gates of hell shall not prevail against it.
Pintu gerbang maut, setan-setan kuasa gelap nggak bisa tahan menghadapi gereja. Sebab Yesus kita sudah mati dan bangkit. Sudah harus kenal siapa Yesus. Sudah kenal Yesus? Siapa dia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. Anaknya itu disuruh turun ke dunia ini. Firman menjadi manusia, menjadi daging. Makanya orang Kristen mengatakan, firman menjadi daging itu inkarnasi. Dari kata Latin, karnos, daging. Makanya hewan pemakan daging disebut karnivora. Firman menjadi daging, inkarnasi. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dia anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus ini mati menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Tapi hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Untuk berikan hidup kekal kepada saudara saya. Haleluya. Makanya saya ikut Tuhan Yesus, gak ikut yang lain. Sebab semua agama-agama, semua tokoh-tokoh agama baik-baik semua, ajaran yang baik-baik. Tapi saya menyadari saya orang berdosa, saya akan mati. Saya butuh juru selamat. Satu-satunya pribadi manusia yang mati hidup lagi, gak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus. Yesus kalahkan dosa. Yesus kalahkan maut, kematian. Dia bangkit dari antara mati. Iblis gak bisa nahan Yesus. Yesus hidup lagi. Yesus bangkit. Yesus kalahkan iblis. Menjadikan kemenangan Yesus sebagai tontonan umum. Iblis dilucuti kekuasaannya. Tidak berkuasa lagi dia. Sekarang yang berkuasa adalah Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut semua yang di bumi, di atas bumi semuanya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa. Allah Bapa yang jadikan Yesus sebagai penguasa, saudara. Makanya kita harus bersyukur. Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit bagi kita. Yesus sudah kalahkan dosa. Yesus sudah kalahkan maut. Yesus kalahkan iblis, kuasa kegelapan. Tuhan Allah beserta kita. Immanuel namanya. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus menyertai kita, amin. Coba bilang kanan kiri, Tuhan Yesus beserta kita. Dia bukan manusia biasa, saudara. Kalau manusia biasa kita nggak akan doa sama dia. Mana mungkin manusia bisa dengar doa kita. Yesus bisa dengar doa kita sebab dia bukan manusia biasa. Dia firman Allah yang jadi manusia. Amin. Jadi jangan ajarin ya di YouTube sekarang ada beredar tuh. Ajaran-ajaran sesat. Saya bisa doa sama Tuhan Yesus sebab saya tahu Tuhan Yesus bisa dengar doa saya. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Yesus berkata sebelum Abraham ada aku udah ada kok. Dia doa sama Bapak permuliakan aku dan kemuliaan sudah kumiliki sebelum dunia dijadikan kok. Yesus berkata kamu dari bumi, aku dari atas. Kita harus ngerti siapa Yesus ini. Dia bisa jadi juru selamat karena dia manusia yang mati menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. Tapi dia jadi juru selamat karena dia adalah ilahi. Dia bangkit dari orang mati membenarkan kita. Haleluya. Ya Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta kita. Makanya kita jangan takut dalam hidup ini, jangan khawatir sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Bilang kanan kiri, Tuhan Allah semesta alam menyertaimu. Amin. Jadi jangan takut ya. Kalau nggak punya duit, takut gak? Sakit penyakit mau mati, takut gak? Cuman mati sudah. Mati cuman cek pindah.
Kan bersama Tuhan Yesus di Firdaus, amin. Siapa yang percaya bahwa bersama Tuhan Yesus lebih enak, lebih indah daripada di bumi ini? Coba angkat tangan. Oh, hampir semua angkat tangan. Enak gak di surga? Enak ya? Di Firdaus enak ya? Mau tinggal ke sana? Siapa yang mau habis kebaktian mau tinggal di sana? Biasanya gitu kok, Pak Rudi lebih dulu katanya. Tadi ngomongin surga lebih enak ya, Firdaus lebih enak ya. Mau dimanapun ada, yang penting Tuhan ada, amin. Bukan soal tempatnya, yang penting mah ada Tuhan enggak? Aku bersama Tuhan apa enggak? Di mana aku berada, kamu berada, kata Tuhan Yesus. Yang penting itu. Makanya punya gereja juga sama. Tuhan ada nggak di gerejanya? Kalau nggak cuma nyanyi-nyanyi doang tuh. Yesus berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengah mereka. Makanya kalau saya memuji nyembah Tuhan, ya terima kasih WL kita, singers, pemain musik. Kita harus sungguh-sungguh. So, kalau kita mau nyanyi, memuji Tuhan, Tuhan bertahta di pujian umatnya. Aku hadir tengah-tengah mereka. Jadi jangan nyanyi. WL udah nyanyi, all my life you have been faithful. Ya jemaat gini aja. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, amin. Mau ditolong Tuhan enggak? Ya sungguh-sungguh dong nyembah Tuhan. Jangan asal-asalan. Serius, sungguh-sungguh. Haleluya. Baik, yang ketiga yang terakhir saudara. Ayat 9-12 ya. Saudara temukan Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah yang ditinggikan. Aku Allah yang luhur mulia. Yuk kita baca ayat 9-12. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pemazmur mengatakan, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan. Saudara saya mesti belajar memandang pekerjaan Tuhan. Mengamati pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Mengamati pekerjaan Tuhan dalam sejarah, menyelidikinya, supaya engkau tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu besar dan ajaib. Dan Tuhan berkata, diamlah. Artinya apa? Kepada musuh-musuhnya Tuhan cuma ngomong, diamlah, udah jangan banyak ngomong, kamu gak bisa menang lawan aku. Biarlah musuh-musuh Tuhan berdiam. Ngeri, karena melawan Tuhan Allah gak bisa menang dia. Cuman tertawa aja Tuhan kalau ada pihak-pihak yang mau melawan Tuhan. Untuk umatnya, diamlah, artinya apa? Berhentilah untuk gelisah. Berhenti untuk takut. Diamlah, berhentilah menjadi gelisah. Biar umatnya tenang, nggak ribut, nggak gemetar menghadapi apapun juga. Tuhan akan memberi penghiburan bagi kita, umatnya. Di luar mungkin ada peperangan, dengan pemeliharaan Tuhan, Tuhan bisa kasih kita kesejahteraan. Di dalam batin mungkin bergejolak, ada takut-takut. Tapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera supaya kita tenang. Makanya saudara kalau lagi khawatir, berdoa. Jangan main game, jangan nonton drakor. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Bawalah seluruh kekhawatiranmu kepada Allah. Nyatakan permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Jadi saudara nggak usah belajar meditasi mengosongkan pikiran, nggak usah. Orang Kristen nggak usah ikut-ikutan ajaran lain. Kalau engkau sedang gelisah, khawatir, doa. Nyatakan semua kepada Tuhan. Curhat, ya, curahan hati kepada Allah. Percaya sama Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran. Kau tetap tenang. Mau gunung Salak meletus, gunung gede meletus, kau punya Tuhan, kau doa tenang gitu, nggak gelisah, nggak khawatir.
Amin. Nah kalau saudara ada masalah, jangan khawatir. Saya beberapa waktu lalu pagi-pagi tiba-tiba masalah atau apa ya artinya. Saya cari kamus besar bahasa Indonesia. Saudara temukan coba, buka ya. Ketik aja masalah. Nama lain dari masalah itu apa coba saudara? Masya Allah. Atau saudara sepupu kita bilang Masya Allah. Tadi kan Pak Naftali jadi host ya. Saudara-saudara, anak saya sakit, ya kan? Itu bisa terkejut kan? Masya Allah. Gitu. Ya. Biasa Masya Allah tuh kalau terkejut, heran, Masya Allah. Saudara tahu nggak Masya Allah artinya apa? Apa yang dikehendaki Tuhan, itu Masya Allah. Berarti tiap kali engkau ada masalah, serukan Masya Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dari masalah ini? Mau pakai bahasa sono? Masya Allah. Artinya bagus banget. Jadi tiap kali ada masalah Tuhan izinkan dong. Betul nggak? Untuk apa Tuhan izinkan? Engkau harus doa, serukan sama Tuhan. Masya Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dari masalah ini? Mungkin Tuhan sedang mengajarkan engkau untuk beriman, bertekun, setia. Ada suatu pelajaran yang harus kau lewati. Jadi saudaraku, ketika engkau tertekan banyak masalah, ya, jangan patah hati, sebab Allah akan menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau. Ya. Jadi saya mau bilang sama Eros, jangan khawatir, ya. Kalau nanti udah jualan bazar, uang gak kumpul-kumpul, tenang. Bapakmu di dunia ini akan memberikan, apalagi Bapak di sorga. Kan katanya gitu kan Tuhan Yesus ya. Bapakmu yang jahat aja tahu. Kalau anak minta telur gak dikasih kacang jengking kan. Dedinya tahu yang baik kan, apalagi dedi di sorga. Ya, jangan gelisah ya. Tetap tenang aja. Jadi kalau ada masalah tenang aja. Ya. Dan ujung-ujungnya kan kita harus ngerti saudara. Diamlah ketahuilah bahwa akulah Allah, aku Allah yang luhur. Saudara harus paham ya. Tuhan Yesus tuh ngajarin saudara dan saya kalau doa Bapa dikuduskanlah namamu kan. Datanglah kerajaanmu jadi kehendakmu. Kata dikuduskanlah artinya Bapa muliakanlah namamu. Makanya Bapa pernah jawab ketika Yesus doa seperti itu. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Jadi kalau saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan, saudara gak usah peduli sama namamu sendiri. Mau namamu kecil gak apa-apa, yang penting nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dimuliakan. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah yang luhur, tinggi, mulia. Allah akan memuliakan namanya sendiri. Allah akan mempertahankan kepentingan sendiri saudara. Ya itu kuncinya, kalau saudara mau gereja ini maju, jangan cari kemuliaan buat namamu sendiri. Apa sih CDC ini? Di surga gak ada CDC saudara. Gak laku. Yang ada gereja Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus memuliakan Bapamu di surga. Diamlah ketahuilah, akulah Allah, aku ditinggikan di bumi. Jadi kalau ada masalah apapun juga tenang aja. Allah akan memuliakan namanya Pak. Selama engkau hidup untuk memuliakan Tuhan, kau bekerja memuliakan Tuhan, kau melayani untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan membela namanya sendiri. Itu rahasianya saudara. Rahasianya pastor ya. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan aja. Nanti Tuhan pasti akan beresin semuanya. Nah, saya mau ngomong tadi kita baca di akhir ayat keempat ada kata selah. Di ayat yang ke-8 ada selah. Di ayat 12 ada selah. Selah itu apa sih? Diam. Pause. Istirahat. Makanya kalau saudara doa, jangan ngomong terus. Amin, udah kerja lagi. Jangan. Kalau saudara habis doa, sedang berdoa, itu harus ada pause-nya. Diam. Kenapa kita harus berdiam? Untuk menyimpan firman-Nya di hati kita. Izinkan Tuhan berbicara
ke dalam hatimu. Biar firman Tuhan menguatkan engkau. Kau dapat rema dari Tuhan. Diamlah. Pause. Istirahat. Nantikan Tuhan bicara kepadamu. Harus dibiasain ya. Jadi kalau doa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, bla bla bla. Udah doa apa kan? Saudara minta kan? Ngomong ini doain Tuhan, gereja CDC Tuhan berkatilah, Eros Tuhan mau retret Tuhan gak punya duit, Tuhan berkatilah buat laku dagangannya, kopior segala macam. Terus diam. Nantikan Tuhan bicara. Amin. Jadi belajar menantikan Tuhan. Kenapa? Sambil diam kita camkan di hati kita. Di Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Allah itu penolong yang sangat terbukti. Diam tuh. Biar firman ini berkata-kata di hati kita. Allah itu perlindunganku, kekuatanku, penolong yang sangat terbukti. Apa sih masalahku? Tuhan sanggup menolong. Baca ayat 5 sampai 8. Diam lagi. Camkanlah. Tuhan semesta alam, kota benteng kita, tempat kita ngungsi. Aku tidak dibiarkan, aku tidak tinggalkan. Tuhan Allah besertaku. Baca lagi ayat 9 sampai 12. Selah, diam lagi. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah yang luhur. Tuhan akan memuliakan namanya. Jika Allah di pihak kita, mari kita berdoa. Mari hampiri Tuhan, bawa doamu kepada hadirat Tuhan. Apa masalahmu hari ini? Mungkin ada di antaramu yang sedang sakit, sedang mengalami kesusahan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun. Nyatakan kepada Allahmu dalam doa. Bawalah seluruh hidupmu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Allahku, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah kekuatanku. Engkau penolongku yang sangat terbukti. Engkau tidak pernah membiarkan aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau menyertaiku. Tuhan berkata, diamlah. Berhentilah untuk gelisah. Percayalah kepada Allah. Allah akan memuliakan namanya lewat permasalahan hidupmu. Allah akan memuliakan namanya lewat sakit penyakit yang kau derita. Allah akan memuliakan namanya di dalam kehidupanmu. Hanya andalkan Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Saat kami menantikan Tuhan, kami angkat tangan kami kepada-Mu. Dan Tuhan turun tangan. Saudara butuh pertolongan Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Angkat tangan artinya kau berserah pada Allah. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan terangkat Tuhan pagi hari ini mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau beri pertolongan, Kau sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kau sembuh. Engkau sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati hidup. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan roti dan benih. Roti itu dimakan, benih itu ditabur. Tuhan tolong setiap permasalahan anak-anak-Mu Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah melawan kita? Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan. Yes, luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangan dan berikan aplaus buat Pastor Robi Hasan. Wow. Terima kasih Pastor atas firman pengajaran yang disampaikan. Sungguh memberikan kekuatan buat kita semua. Wow, luar biasa banget. Yes. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang percaya kalau hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Kalau begitu,
kami mengucapkan welcome home. Selamat datang. Selamat datang. Kasih senyum dong sebelahnya. Dan katakan selamat datang. Selamat datang. Welcome home. Kalau sama keluarga kan harus akrab ya. Senyumnya itu harus lebar. Coba sekali lagi senyumnya. Keluarga loh ya enggak? Kita percaya Tuhan menetapkan kita di sini bukan suatu kebetulan. Karena kita adalah keluarga di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan apa yang kita punya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati seperti Daud. Dikatakan di 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dia bilang begini saudaraku. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saat ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan kau keraskan hatimu. Karena Tuhan adalah penguji hati. Mari untuk itu kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Bapa yang baik yang adalah penguji hati yang sejati. Engkau yang mengetahui benar apa yang ada di dalam hati kami Bapa. Dengan kami memberi, kami seperti menyatakan bahwa apa yang ada pada kami, diri kami, harta kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan saat ini dengan hati penuh dengan kerelaan, hati penuh dengan sukacita, dengan ketulusan kami mau memberi kepadamu Bapa. Melalui tempat ini Tuhan, melalui pekerjaan-Mu Tuhan, biar kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, karena kami percaya pemberian kami Tuhan akan berbalik kembali Tuhan menjadi berkat bagi setiap hal yang Engkau berkenan. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberi katakan amin. Yes. Selamat memberi Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagi yang mau memberi secara tunai atau uang kontan bisa dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ada di kursi Bapak Ibu, dan setelah ibadah ini boleh menaruh di kotak persembahan yang ada di belakang sana. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau transfer, ada kode kris di sini, bisa ditransfer di amplop depannya juga ada. Dan kami memberi sedikit waktu bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Dan seperti kita tahu, dari setiap kali kita beribadah, ada volunteer yang memberikan waktu, tenaga, pikiran mereka agar kita bisa beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita apresiasi para volunteer. Thank you volunteer, thank you volunteer. Terima kasih buat setiap volunteer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk bersama-sama melayani dalam kegerakan Tuhan di CDC Bogor, mari bergabung dengan tim volunteers. Nanti hubungi carousel leader masing-masing. Dan Bapak Ibu, untuk ibadah Jumat Agung Good Friday akan dilayani oleh
Pastor Krisnanto boleh kasih applause. Dan ibadah Jumat Agung ini adalah ibadah gabungan Eros dan umum jam 4 sore di tempat ini. Minggu depan tanggal 18 April. Hari Jumat ya Bapak Ibu. Dan jangan salah jam 4 sore bukan jam 4 pagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti ada yang datang Pak Anton di sini jam 4 pagi sudah ada sore ya Pak. Dan ini lanjut untuk Paskah Anak. Paskah Anak dulu. Paskah Anak ini untuk CDC Kids diadakan tanggal 20 April 2025 jam 9. Di mana tempatnya? Di kolam renang Bogor Green Forest Hotel. Jadi jam 9 pagi bertepatan dengan ibadah Paskah. Ibadah Paskah ini juga jam 9 di tempat ini. Tapi untuk anak-anak khusus ada acara yang spesial. Ibadah Paskahnya di kolam renang Green Forest Hotel Bogor. Jangan dilupakan Bapak Ibu dan Saudara. Buat yang nanti mau ikut berenang juga boleh asal setelah ibadah. Ya, untuk on-site service yaitu Paskah khususnya 20 April di tempat ini jam 9 nanti akan disampaikan oleh ya. Kita doakan di dalam doa Bapak Ibu kami mengundang untuk bersama-sama berdoa. Inilah kekuatan kita Bapak Ibu dan Saudara. Doa on-site ini setiap hari Sabtu pagi jam 7. Di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Mari, ini kalau saya memperhatikan tiap minggu jumlahnya bertambah-tambah, orang berdoa bersama dan saya percaya. Karena apa? Dalam doa onsite ini kita akan fokus kepada doa, pujian, penyembahan. Dan waktunya ini bersama-sama secara onsite. Luar biasa kita menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu, dalam doa onsite ini sudah banyak permohonan doa pribadi kebutuhan jemaat yang terjawab. So pastikan untuk Sabtu depan Bapak Ibu mengikuti doa onsite ini. Dan untuk doa onsite ini khusus Bapak Ibu dan Saudara, di belakang sana ada namanya kotak permohonan doa yang warnanya orange keren banget itu. Di sana Bapak Ibu dapat memasukkan pokok-pokok doa atau keinginan doa atau kebutuhan doa Bapak Ibu. Jangan khawatir, rahasianya akan aman terjaga dan kami akan doakan bersama-sama. Jadi pastikan baik Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan khusus dan mau didoakan secara khusus untuk menulis. Di sana juga ada lembar form doanya dan dimasukkan ke dalam kotak permohonan doa. Nah, lanjut pengumuman Carousel. Boleh tanya sebelahnya dong, sudah join Carousel belum? Ada yang belum gak? Kalau ada yang belum, silahkan memilih Carousel sesuai kebutuhan masing-masing. Carousel ibu-ibu, Carousel Eros yaitu untuk anak youth dan teens, Carousel family dan disesuaikan juga dengan waktu Bapak Ibu. Di Carousel ini bukan cuma ngobrol, tapi di sini kita saling menguatkan. Di sini firman hari Minggu ini dicerna lagi di dalam pertemuan Carousel. Pastikan Bapak Ibu bisa tergabung di dalam Carousel. Dan selanjutnya April ini telah masuk pelajaran ketiga. Kita berikan tepuk tangan untuk kelas Spiritual Journey. Pelajaran ketiga Engage. Tetap semangat bagi Bapak Ibu yang mengikuti kelas Engage ini, Spiritual Journey. Udah 7 angkatan loh Bapak Ibu dan Saudara. Bayangkan mereka dimuridkan sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dan terakhir Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita coffee time,
karena Coffee Time ini selalu diadakan setiap kali habis ibadah. Bapak Ibu kalau berjalan sebelum Coffee Time itu di luar di pinggiran sini ada basar anak-anak Eros. Jadi pastikan kita mengosongkan dompet kita di sana karena dana itu akan dipakai untuk retret Eros. Kasih applause dulu buat Eros. Ya Bapak Ibu dan Saudara, pastikan Anda membantu kegiatan retret Eros ini dengan memborong apapun nanti yang ada di pinggir sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Pastor Chris untuk menutup ibadah. Wow, siapa yang hari ini dapat sesuatu pesan Tuhan buat kita semua? Pegang ya bahwa tetap percaya sama Tuhan. Allah sebagai tempat perlindungan kita dan penolong kita, amin. Dan kita percaya juga Tuhan itu Tuhan alam semesta yang menyertai hidup kita, amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan bilang diamlah. Tenanglah, kita jangan gelisah, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sebagai jemaat sudah hadir di tempat ini. Dan kita senang untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang menolong, dan Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Iraba sikarabakaya raba, sikarabahaya rabakaya, kurabakaya raba sikarabaya raba. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang terus dipenuhi dengan Roh Allah. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami diberi kemampuan, diberi Tuhan Yesus hikmat yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga di dalam CDC Bogor, Tuhan beri kerukunan. Kami bersyukur Tuhan beri kesehatan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.